Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tio Samudra Utama dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai AED atau Automated External Defibrillator. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari AED. AED atau Automated External Defibrillator adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. AED memungkinkan lebih banyak orang untuk merespon keadaan darurat medis di mana defibrasi diperlukan. Karena AED adalah perangkat portable sehingga memungkinkan digunakan oleh orang non-medis yang memahami pemakaiannya. Adapun keuntungan penggunaan AED, yang pertama yaitu aman, yang kedua tingkat kesuksesan tinggi, dan yang ketiga mudah digunakan. Dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat memiliki AED. Terdapat 4 manfaat memiliki AED, yaitu yang pertama, mengurangi tingkat kematian karena henti jantung. Yang kedua, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hingga 60%. Yang ketiga, mudah digunakan dalam menyelamatkan nyawa. Dan yang keempat, selalu lebih baik untuk bersiap. Pada materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja AED. Pada dasarnya, cara kerja AED adalah memberikan stimulasi energi listrik dalam satuan joule yang dihasilkan dari mesin defibrillator yang dilengkapi dengan baterai. Energi tersebut disalurkan melalui elektroda pedal defibrillator yang telah dilengkapi dengan tombol charge yang dapat digunakan untuk mengisi energi, dan ada juga tombol defibrasi untuk melepaskan energi listrik tersebut. Pada saat kondisi irama jantung yang kacau, seseorang menganalisa dengan melihat grafik EKG yang ada pada layar monitor, kemudian menentukan berapa energi yang akan digunakan. Kondisi ritme jantung yang kacau tersebut dikejutkan melalui stimulus energi listrik dengan ukuran tertentu. Hal ini yang memungkinkan dan membuat jantung memulai iramanya dengan sinus normal. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa fungsi AED sangat diperlukan dalam hal keselamatan, khususnya pada tempat emergensi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis AED berdasarkan fitur kerjanya. Terdapat 3 jenis. Yang pertama, AED manual. AED manual menghasilkan kejutan secara manual. AED manual biasanya dilengkapi dengan monitor EKG untuk mendeteksi dan menganalisa jumlah energi yang diberikan. Dan yang kedua, AED semi otomatis. AED tipe ini mengirimkan tenaga kejut secara langsung ke jantung. Biasanya digunakan di ruang operasi dan dalam situasi tertentu. Dan yang ketiga, AED otomatis. AED ini akan menganalisa ritme jantung pasien secara otomatis dan akan menentukan berapa energi yang dilepaskan. Alat ini biasanya digunakan di tempat outdoor karena bentuknya yang kecil, ringan, dan mudah dibawa. Pada materi yang berikutnya, kita akan bahas mengenai kesalahan saat menggunakan AED. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesalahan mesin AED dalam mendeteksi dan mengatasi henti jantung sangat kecil, yaitu sekitar 4%. Sebagian besar kesalahan terjadi karena kelalaian orang yang menggunakan alat AED, yaitu yang pertama, jika pengguna AED tidak sengaja mengabaikan instruksi menekan tombol kejutan listrik. Yang kedua, masih melakukan kompresi dada saat AED menganalisis denyut jantung. Dan yang ketiga, salah menekan tombol AED. Dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian defibrillator. Dimulai dari yang pertama, yaitu baterai sebagai sumber DC. Yang kedua, patch defibrillator sebagai elektroda untuk menghantarkan listrik. Yang ketiga, monitor. Yang keempat, kabel EKG sebagai pemantauan EKG. Dan yang kelima, kabel SpO2 sebagai pemantauan saturasi oksigen. Baik, kita akan masuk ke materi cara kerja AED. Yang pertama, tempelkan 2 elektroda di AED ke dada pasien. Yang kedua, setelah terpasang, hentikan CPR, tekan analisis dan pastikan tidak ada yang menempel di dada pasien. Yang ketiga, jika sudah dianalisis akan ada langkah selanjutnya, dan jika harus dikejut, pastikan tidak ada yang memegang pasien.
Dan yang keempat, ikuti setiap langkah yang diperintahkan oleh AED. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu cara menggunakan AED. Step yang pertama, periksa respon korban dengan menempuk bahu korban dan periksa denyut nadinya. Jika tidak sadarkan diri, hubungi tenaga medis dan gunakan AED yang tersedia. Step yang kedua, baringkan korban di tempat yang aman dan kering. Lepas pakaian dan benda di tubuh korban, lakukan CPR kepada korban sebagai pertolongan pertama sebelum AED menyala. Step yang ketiga, nyalakan AED lalu ikuti petunjuk suara. Kemudian, tempelkan patch pada dada korban. Step yang keempat, jika AED sudah terpasang, hentikan CPR. Pastikan tidak menyentuh tubuh korban saat AED sedang menganalisa irama jantung korban. Jika korban memerlukan kejutan listrik, maka tekan tombol shock pada AED. Step yang kelima, AED akan memberikan instruksi untuk mengecek pernapasan dan nadi korban. Jika belum kembali, lakukan lagi CPR sekitar 2 menit. Setelah itu, AED akan menganalisa kembali apakah korban memerlukan kejut jantung lagi atau tidak. Dan step yang keenam, lakukanlah tindakan tadi sesuai dengan arahan AED hingga bantuan medis datang dan hingga pernapasan dan denyut nadi kembali normal. Dan di materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa saja yang dapat mengoperasikan AED. Personil non-medis seperti polisi, pemadam kebakaran, pramugari atau pramugara, penjaga keamanan, dan orang-orang non-medis lainnya yang telah dilatih dengan baik yang dapat menggunakan AED. Jadi, kesimpulan dari materi AED yang baru saja saya jelaskan yaitu yang pertama, pasien ditempatkan di tempat yang kering, jauh dari genangan air dan ditempatkan di tempat yang aman dan jauh dari kejatuhan benda dari atas. Yang kedua, jauh dan aman dari bahaya lingkungan dan manusia. Yang ketiga, memahami prosedur CPR sebelum melakukan AED. Yang keempat, memahami segala bentuk resiko pengaplikasian AED. Yang kelima, memahami segala bentuk perizinan kepada tim medis terkait AED. Yang keenam, memahami peluang keselamatan pelaksanaan AED. Dan yang ketujuh, pelatihan secara berkala. Sekian video saya mengenai AED atau Automated External Defibrillator. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.